Selamat malam teman-teman, apa kabarnya? Halo, ada orang? Mungkin masih kenyang kali habis makan di bawah ya. Hari ini adalah hal yang spesial ya. Spesial pertama karena kita bisa bertemu teman-teman kita. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Spesial yang kedua karena hari ini kita bisa makan dulu. Ya kan, udah pada makan di bawah? Oh, belum, yang telat ya. Jadi biasa kalau udah kenyang biasa memuji menyembah Tuhan lebih konsen gitu. Amin. Yang ketiga kita percaya kita spesial istimewa karena 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. 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 Mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Haleluya. Katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Benar Tuhan, terima kasih. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh benar Tuhan, inilah pujian kami malam ini. Inilah penyembahan kami malam ini Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih. Mari teman-teman sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam goyang kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam goyang kebenaran selamanya. Katakan dalam goyang kebenaran. Dalam goyang kebenaran selamanya. Dalam goyang kebenaran. Dalam goyang kebenaran selamanya. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan. Mari kita angkat hati kita. Mari angkat penyembahan kita. Mari angkat pujian bagi nama-Nya. Sebab Dia yang layak dipuji. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Oh, Jesus. We worship You, Lord. We glorify Your name, Jesus. We praise You in the holy place. Jesus, we worship You. Tiara lama-lama Sunday. Mari teman-teman, angkat hatimu, angkat pujian bagi Dia. Sebab Dia ada di tempat ini. Dia rindu menjamah setiap kita. Oh Jesus, Tiara lama-lama Sunday. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Oh Jesus. Thank You Lord. Thank You Lord. Jesus. Ini kami Tuhan. Kami hanya ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam goyang kebenaran. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan.
Kami percaya Tuhan Kau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Seperti janji-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kami tidak akan pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan Kau Tuhan Yesus. Dengan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mulaikan ibadah kami sore ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan berkata, amin. Haleluya. Boleh berikan salam dulu kanan kiri. Oh, namaste ya, namaste. Karena masih menjaga protokol kesehatan. Amin. Percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan dipimpin dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Amin. Haleluya. Denganmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami berjalan bersama-Mu, berkemenangan bersama-Mu. Mari. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Tuntun langkah kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Amin teman-teman. pegang hidup. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah. Mari katakan siapa yang pegang kita. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Dia. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Terima kasih kami kuatkan kami Tuhan. kuasa-Mu Kuasa-Mu tercurah bagi kami. Amin. senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin teman-teman. Percaya kita bicara bersama Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangannya teman-teman? Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Dengan-Mu kami percaya kami akan berjalan. Kami akan berkemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus. sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari, sama-sama teman-teman, katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Dia kota benteng kita. Amin. Perlindunganku, Haleluya. nama yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga. Terima kasih. Kau yang termasyur. Kau yang kami tinggikan. Yes Lord. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari teman-teman, naikkan pujian kembali. Katakan Namanya Tuhan, menara yang teguh. dia kota benteng kita. Kota benteng perlindunganku. Haleluya, dia Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam Mari sekali lagi, lambaikan tangan kita. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Mari sama-sama katakan Nama di atas segala nama yang telah membebaskan kita. yang telah membebaskan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan sederhana. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala Nama yang telah membebaskanku. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama. Mari sekali lagi, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Berkemuliaan bagi Allah kita. Sumber pujian kita. Pokok pujian kita. Haleluya. 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 Silakan duduk teman-teman. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Percaya ada firman Tuhan buat kita? Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat? Percaya? Mari biar kita tidak pulang dengan sia-sia, tapi firman yang menyegarkan kita, menguatkan kita, mengubah kita. Terus
dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
kami menyembah Dia, meninggikan nama-Nya. Here I am to say that you're mine. You're all together, lovely All Lord. together, Kami tinggikan. all together worthy, all together wonderful to me. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang kami tinggikan lebih dari segalanya. We worship you Lord. Kiara nama Shande, we praise your holy name. We glorify your name Lord Jesus. Hallelujah. There is none like you Lord. Oh, you are everything for me Lord Jesus. I thank you Lord Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kami di sini Tuhan datang untuk menyembah Engkau Raja Amin. di atas segala raja. Kami di sini ada Tuhan karena kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Amin. Kami di sini ada Tuhan karena tahu Tuhan kepada siapa kami menyembah. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Amin. Haleluya. Tuhan yang memegang tangan kami, Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Amin. Tuhan yang ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Amin. Amin. Jesus. Hari ini Tuhan, biarlah seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami boleh menyembah Engkau senantiasa Tuhan. Kami boleh Tuhan memiliki rasa lapar dan haus akan firman-Mu, akan Amin. pribadi-Mu Tuhan. Amin. Karena kami tahu hanya pribadi-Mu Tuhan yang memuaskan dan mampu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Teruslah Tuhan beracara dalam kehidupan kami. Lawat kami Tuhan satu persatu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan isi Amin. hati-Mu Tuhan disampaikan hari ini boleh jatuh dalam tanah hati kami yang baik Tuhan. Benar-benar tertanam, bertumbuh, berkembang dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan Haleluya, nama-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengar isi hati-Mu Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Shalom, selamat malam semuanya. Haleluya. Haleluya. Sebelum sudah duduk, mari katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, biar lebih Pantekosta lagi saudara ya. Kita baru hari Minggu kemarin kan merayakan hari Pantekosta. Boleh sambil angkat tangannya. Katakan haleluya 3 kali dengan keras ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa balik ke tempat ini. Saya rasa terakhir udah 4 tahun sebelum pandemi atau 3 tahun ya. Lebih kurang selama pandemi nggak pernah ketemu dengan saudara semua. Tapi saya yakin semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan terima kasih buat gembala di tempat ini. Semua para leaders di gereja ini khususnya buat
leaders dari BIC, Bless Impact Community, betul ya? Bless Impact Community. Terima kasih buat kepercayaan, boleh membagi isi hati Tuhan di tempat ini pada hari ini. Amin. Dan saya datang bersama dengan ada satu youth leader di tempat kami namanya Caleb Setiaruku. Dia juga pernah kesini juga dan hari ini puji Tuhan bisa nyampe saudara, karena tadi di Jalan Satrio saya stuck 1,5 jam, hampir 2 jam. Jam 6 kurang sudah jalan dan gak bisa bergerak juga. Tadi saya udah bilang Mario, waduh gimana caranya nih ya. Tapi saya udah kirim semua materi-materinya biar bisa sampai di sini sebelum acara ibadah selesai. Dan akhirnya di tengah jalan saya putuskan untuk mobil berhenti dan naik motor ke sini cari Gojek, dan puji Tuhan bisa sampai di tempat ini 15 menit yang lalu. Sekali lagi semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oke. Buat teman-teman semua, saya panggil teman-teman aja ya, yang mungkin belum kenal, sekaligus biar kenal lagi, kita kenalan lagi, karena saya hanya lihat beberapa nama dan yang paling akrab di muka saya adalah Kang Mario gitu ya. Jadi nama saya Raymond, nama tengahnya Fernando, nama belakangnya Arijanto. Saya jadi gembala di GPDI Pillars in Christ di Jakarta Selatan, dan puji Tuhan bulan Mei kemarin kita genap berusia 7 tahun. Jadi masih imut-imut banget ya. Dan dalam 7 tahun ini kami benar-benar bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas gereja kami yang benar-benar baru, dan 95% mungkin ya lebih dari 95%, 98% anggotanya adalah anak muda dan yang adult, mungkin yang paling tua saya di gereja itu ya. Dan untuk sekilas biar teman-teman bisa mengenal gereja PIC, hari ini saya bawa satu video profile GPDI PIC. Kenapa saya ingin teman-teman untuk bisa melihat video profile ini? Karena kita punya benang merah yang sama sebenarnya. Visi gereja kami adalah to be an impactful church. Menjadi gereja yang berdampak. Dan bukankah komunitas saudara hari ini di tempat ini namanya Blessing atau Bless ya. Bless Impact Community, betul ya. So mari kita saksikan sedikit video profile dari PIC sehingga saudara bisa menangkap persis. Dan juga ini adalah bagian daripada isi hati Tuhan yang mau disampaikan buat kita semua hari ini. Tuhan silakan diputar. Diawali dengan doa dan pergumulan tentunya, dan didorong oleh amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, maka lahirlah visi dari gereja GPDI Pillars in Christ. Visi kami, to be an impactful church who delivers kingdom's value with love in all the pillars of society. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan gereja ini dibangun oleh orang-orang tidak sempurna yang dirubahkan oleh kasih dan kuasa firman Tuhan. Bersama-sama belajar untuk bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itu, kami bergerak dengan sebuah misi, raising and empowering a new generation to love God and people, to grow with godly character, and to excel in all the pillars of society. Kami percaya kekuatan sebuah gereja bukan diukur dari seberapa banyak anggotanya, tapi dari seberapa besar anggota gereja tersebut mampu memberikan dampak kepada dunia sekitarnya. Di gereja ini, kami berusaha menanamkan dan membangun nilai-nilai kehidupan yang berpusat pada Kristus, menikmati proses dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan untuk bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Kami sepakat
menjadi murid yang takut akan Tuhan, berjalan bersama dalam satu hati dan visi, memiliki kemurahan hati, suka bersekutu, dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur bisa melihat hidup-hidup yang diubahkan, diperlengkapi, dan mengutus setiap anggota gereja Pillars in Christ tersebar di berbagai pilar masyarakat. Tentunya doa dan harapan kami agar setiap mereka dapat membawa dampak yang baik, mulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Living Impactful Life. Puji Tuhan. Sama-sama katakan sama saya, living impactful life. 2, 3. Living impactful life. Saudara, tahukah saudara bahwa ada suatu kekuatan yang luar biasa dalam sebuah komunitas. Dan akhir tahun 2021, sejak pandemi ini selesai, kami dari tim pastoral di GPD PIC, kami benar-benar membuat sebuah diskusi ya. Kami benar-benar membuat sebuah evaluasi kira-kira mau dibawa kemana gereja PIC ke depannya nanti. Dan pada akhirnya kami memutuskan bahwa PIC menjadi community based church. Yang tadinya awalnya cell group based church, jadi community based church. Dan kita bisa melihat bahwa saudara, bahwa yang namanya komunitas itu adalah suatu lingkungan atau suatu tempat di mana saudara benar-benar bisa membawa kerajaan Allah itu ke dalam dunia ini. Ya, tema khotbah saya hari ini, Here as in Heaven. Ya, Here as in Heaven. Dan sebagai anak Allah, berapa banyak sudah percaya bahwa kita memiliki akses kepada Bapa di sorga. Amin. Kita memiliki akses. Dan akses ini akan membuat setiap janji Tuhan tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita. Selama saya dan saudara percaya terhadap apa yang dikatakan firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan itu enggak semata-mata mendengar firman Tuhan aja. Tapi seringkali diucapkan dalam setiap doa-doa, dalam setiap anjuran-anjuran bahwa percaya kepada firman Tuhan, bicara tentang kita mendengar, kita mengerti firman Tuhan, dan kita juga melakukan firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, banyak orang Kristen yang memiliki tujuan hidup, ternyata hanya kepingin masuk surga aja. Ya, seringkali kenapa ikut Yesus pengen masuk surga? Salah enggak? Enggak salah teman-teman. Tapi kalau cuma tujuannya hanya masuk surga aja, berarti tujuan kita tuh cetek sekali. Ya, padahal sebenarnya sebagai orang Kristen harusnya kita mengerti bahwa tujuan kehidupan kita adalah keserupaan dengan Tuhan. Ya, tadi disebutkan dalam profil bahwa kita benar-benar memperlengkapi generasi yang Tuhan percayakan di gereja kami untuk apa? Bukan sekedar masuk ke surga, tapi untuk mengalami perubahan hidup menjadi serupa dengan Tuhan. Saya sering berkata bahwa heaven is a place, but Christ likeness is a destiny. Sorga itu hanyalah sebuah tempat, tetapi keserupaan dengan Tuhan itu adalah tujuan kehidupan kita. Ya. Makanya kalau cuma banyak orang Kristen yang hanya kepingin masuk sorga, kita temukan banyak orang Kristen yang cuma berlomba-lomba untuk masuk sorga dengan segala macam bentuk kegiatan agamawi. Mereka berpikir semakin banyak aktivitas agamawi, berarti ada sebuah jaminan untuk masuk ke sorga. Ternyata bukan itu. Ya, ada banyak orang ikut dalam pelayanan. Ada banyak orang aktif datang ke gereja. Bahkan ke gereja karena takut kena malapetaka. Ya. Hanya dengan tujuan biar selamat dan hanya masuk sorga. Tapi ternyata lupa bahwa esensi dari sorga atau kerajaan Allah bukan hanya bicara tentang hal-hal yang akan kita alami di masa depan. Tapi sebenarnya kerajaan Allah juga bicara tentang apa yang akan kita alami selama kita ada di bumi ini. Kita sering berdoa dan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan katakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Ya, teman-teman perhatikan baik ayat ini. Ayat ini nggak perlu dijelaskan dengan teologi yang rumit, ya. Karena dari sini, dari doa yang diajarkan Yesus, kita tahu bahwa kerajaan Allah bukan hanya bicara yang akan kita alami saja di masa depan, tapi kerajaan Allah adalah sesuatu yang bisa kita alami, yang bisa kita nikmati suasananya pada saat ini. Amin. Bukankah lagu zaman dulu? Mungkin saudara, kita udah jarang sekali nyanyi lagu ini ya, tapi lagu zaman dulu ada bilang suasana sorga turunlah ya. Suasana sorga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana sorga turunlah. Seringkali kalau kita pulang ke ibadah, kita ditanya gimana suasana ibadah. Wah, hadirat Tuhan luar biasa. Oh, rasanya kayak di sorga. Kayaknya udah gak mau pulang lagi. Ya, itu cuma teasernya aja. Dan sebenarnya bicara soal suasana sorga atau apa yang bisa kita alami di bumi ini, yang kita bisa alami di sorga, itu bisa kita alami, kita rasakan di bumi ini. Ada beberapa ayat akan mendukung. Saudara tahu ayat yang sangat populer dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Udah lebih jelas lagi ya. Kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak orang Kristen cuma suka bagian terakhirnya ditambahkan. Ya, hanya suka menikmati kerajaan sorga, tapi nggak mau cari yang namanya kebenaran. Dan Yesus dalam ayat ini dia memberikan solusi kepada murid-muridnya yang dalam keadaan khawatir. Kalau saudara baca perikopnya, bicara tentang hal kekhawatiran. Untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, bicara kebenaran ini bicara esensi. Katakan sama saya esensi. Nah, ada banyak orang Kristen, banyak generasi saat ini cuma cari yang memuaskan hati, memuaskan mata, memuaskan dagingnya, hanya datang ke gereja karena oh, I love the worship. Kita cuma nyembah penyembahan. Saudara datang hanya to worship the worshiper, tapi saudara nggak datang hanya untuk menyembah Tuhan lagi. Ada begitu banyak di generasi ini yang datang ke gereja karena mencari suasananya aja, tapi ternyata untuk menikmati kerajaan Allah itu bukan cari suasananya aja. Tapi kita harus cari esensinya. Maka dikatakan semuanya akan ditambahkan. Ayat ini sering disalahgunakan pengaplikasiannya. Ya. Kalau sedang memberikan nasihat kepada orang yang lagi alamin tantangan hidup. Seringkali kalau orang lagi tantangan hidup datang, ya, kita kasih nasihat, kalau gitu sering-seringlah ke gereja, ya, ikut aktif dalam pelayanan dan lain sebagainya. Apakah salah? Gak salah, benar saudara. Tapi bukan itu saja jawaban yang benar. Ya. Kita harus benar-benar bisa mendorong mereka untuk mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Karena mencari kerajaan Allah bukan sekedar datang dan aktif di gereja. Ikut saat teduh, ikut doa pagi, ikut ibadah di tengah minggu. Gak pernah absen doa. Mencari kerajaan Allah bukan hanya melakukan tindakan-tindakan agamawi. Tetapi tidak menghidupi kebenaran. Sayang sekali. Hal ini yang sering terjadi. Hanya ikutin tindakan agamawi tetapi gak menghidupi kebenaran. Dan banyak orang Kristen terjebak dalam hal ini karena hanya fokus sekali lagi kepada apa yang terlihat oleh kasat mata dan nampak di luar saja. Dan sebenarnya hal ini sudah terjadi sejak zaman Yesus melayani di bumi ini. Suatu waktu dia ketemu dengan orang-orang Farisi yang tanya sama Yesus tentang kerajaan Allah. Dan pada waktu Yesus menjawab pertanyaan tersebut, Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 21 sampai 22. Dikatakan gini, atas pertanyaan orang-orang Farisi itu, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sana. Atau ia ada di sana. Di bagian akhir dikatakan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara semakin mengerucut ya tentang kerajaan Allah. Ya. Tadi kita bisa kerajaan Allah bisa kita alami di bumi. Dan Tuhan katakan untuk bisa mengalami di bumi enggak cari hanya suasananya aja. Tapi cari esensinya. Kenapa? Karena untuk kita merasakan kerajaan Allah itu bisa datang di tengah-tengah kita. Coba katakan kiri kananmu, kerajaan Allah ada di antara kita.
Oke. Saya mau tanya sama teman-teman semua, berapa banyak teman-teman percaya bahwa kerajaan Allah ada di antara kita? Boleh angkat tangan? Oke. Pertanyaan kedua, mungkin gak usah angkat tangan. Berapa banyak yang percaya tapi gak pernah melihat dan gak pernah merasakannya? Jawab dalam hati saudara. Kapan terakhir saudara lagi datang berdoa, tutup mata, baru angkat tangan, baru here I am to worship. Tuhan sudah hadir dan menyentuh dan menjamah hidup saudara. Kapan terakhir kita yang menamakan diri kita gereja Pantekosta benar-benar rasakan lawatan Roh Kudus yang luar biasa? Kapan terakhir kita benar-benar jadi orang Pantekosta yang sesungguhnya, di mana pada waktu kita sedang berkumpul seperti di gereja mula-mula, wah terjadi hal-hal yang luar biasa. Kapan terakhir kita pernah melihat dan merasakannya? Padahal dunia ini nggak sama lagi seperti sebelumnya pada waktu Roh Kudus datang 2000 tahun yang lalu. Tapi sayangnya ada banyak kita menamakan diri kita orang Pantekosta, tapi kita nggak pernah rasakan lawatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya ingin tanya sama teman-teman semua, berapa banyak saudara yang mau mengalami kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di sorga? Dalam kehidupanmu, dalam relationshipmu, di bisnismu, di pekerjaanmu, di pelayananmu. Kita rindu kita alami kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Yang mau alami katakan amin. Amin. Mari kita simak lebih dalam lagi. Kita lihat Roma 14 ayat 17. Dan lebih mengerucut lagi tentang kerajaan Allah atau God's Kingdom. Tuhan katakan sebab kerajaan Allah bukanlah ternyata soal makanan dan minuman. Tetapi soal, sama-sama baca, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saat kita baca sebuah ayat, saya sering kali ajar buat anggota-anggota gereja di PIC bahwa kalau baca satu ayat atau menginterpretasi atau belajar satu ayat, jangan cuma ambil comot satu ayat kemudian langsung menginterpretasikan begitu aja. Tapi kita harus belajar untuk mencintai firman Tuhan. Kita baca ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, bahkan pasal-pasal sebelumnya, dan juga pasal-pasal sesudahnya, sehingga pada waktu kita baca ayat tersebut kita ngerti konteksnya apa nih lagi bicara, ya. Dan saya tahu generasi ini adalah generasi yang suka ngulik firman Tuhan. Generasi yang gak gampang untuk percaya begitu aja. Buat saya ini adalah suatu keuntungan meskipun ada banyak pendeta-pendeta yang ketakutan. Karena ada banyak anak muda yang selalu datang dengan banyak pertanyaan. Keponakan saya usianya 7 tahun. Nanya sama saya, Uncle, ya, kalau Tuhan itu provide everything, menyediakan segala sesuatu, kenapa kita harus kerja? Kenapa harus ada supermarket? Pertanyaan anak kecil 7 tahun. Saya bingung jawabnya gimana gitu kan. Tapi anak kecil zaman sekarang itu sudah sangat kritis. Dan untuk bisa jawab kita nggak bilang, percaya aja. Bukankah saudara-saudara semua, teman-teman semua di sini, kita hidup di generasi yang nggak cuma dibilangin, udah percaya aja, percaya yang om bilang percaya aja udah. Ya. Gak bisa, karena pengalaman iman kita itu, pengalaman percaya kita itu dari pengenalan akan Tuhan. Bukan karena pengalaman hidup orang lain. Ketangkep maksud saya? Kalau tiba-tiba, ya, Rocky misalnya punya kesaksian hidup, wah, dia tiba-tiba pengen rumah, ya, satu waktu pengen rumah. Dia lihat satu rumah, dia lihat gambarnya, dia tumpangin tangan rumahnya, Tuhan, saya pengen rumah ini. Dan ternyata terjadi. Dan dia bersaksi, wah, saudara-saudara saya tumpangin tangan itu gambar rumah tiap hari. Dan tiba-tiba Tuhan berkati saya dan saya dapat rumah. Dan tiba-tiba saudara semua cari brosur, pergi ke pameran rumah, lihat rumah yang saudara, tumpangin tangan semua. Nggak gitu caranya. Ya, iman itu berdasarkan pengalaman dan pengenalan kita dengan Tuhan. Amin. Jangan pakai imannya Rocky untuk bangun imannya kita. Setiap kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Karena itu saudara, jangan jadi orang Kristen yang cuma suka hal-hal yang, klinik. Ya, orang Indonesia suka banget yang klinik-klinik. Wah, kalau ditumpangin sama Kang Mario, ya, wah pasti itu luar biasa urapannya. Saudara, Andre juga kalau tumpangin tangan sungguh-sungguh bisa sembuh orang. Ya, bukan cuma tangan satu orang. Seringkali saya pernah dampingin satu hamba Tuhan. Saya sering mendampingi dia.
kalau dia lagi KKR, lagi altar call nih, waduh. Datang kan semua, iya datang. Karena banyak yang datang, dia panggil gembalanya dan semua leader di gereja di mana dia datang untuk bantu dia berdoa tumpangin tangan. Saya bingung ini kenapa gak habis-habis ya. Jadi kalau si pastornya ke sebelah kanan, tiba-tiba semua ke kanan. Gitu kan. Pastornya ke kiri, semua ke kiri. Saya lihat ada orang udah tumpangin tangan sama gembala di tempat itu, udah balik ke kursi, balik lagi ke depan. Saya bilang kok gak selesai altar call-nya. Kenapa? Ada banyak kita jadi orang Kristen yang cuma kepingin hal-hal yang fisik. Ya. Jadi orang Kristen klinik, saudara. Yang suka hal-hal yang menurut saudara hal-hal, kalau dia yang tumpangin tangan nih lebih beres nih. Enggak gitu. Saudara, setiap kita harus punya perjalanan iman sendiri. Amin. Nah kalau saudara baca kitab Roma 14 ayat 17. Pada waktu Rasul Paulus, ya, dia katakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, ini adalah sebuah kesimpulan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, sedikit pengetahuan buat teman-teman di BIZ. Tahukah saudara bahwa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah surat terpanjang yang ditulis oleh Paulus dalam perjanjian baru. Paling panjang. Menariknya, jemaat di Roma adalah jemaat yang bukan dirintis oleh Paulus. Ya beda sama jemaat di Efesus, Korintus, semua dirintis, tapi ini bukan. Nah menurut para ahli Alkitab, rata-rata surat Paulus itu terdiri dari 1.300 kata. Ya, tetapi surat Roma tercatat lebih dari 7.000 kata. Zaman-zaman dulu perkamen itu ya, ditulis sekitar 1.000-an kata. Bahkan sebuah sejarah mengatakan surat Paulus kepada jemaat Roma tercatat sebagai surat terpanjang di dalam sejarah di masa itu. Luar biasa. Nah ditulis sekitar tahun 57 oleh seorang teolog namanya John C. Maxwell. Dia punya Alkitab versi leadership. Maxwell katakan kitab Roma ini kayak diberikan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan manusia. Sebuah solusi yang diberikan Tuhan untuk menjawab dilema, kegalauan yang dihadapi oleh manusia. Nah, dilema apa sih yang paling sering kita alami dalam kehidupan kita? Tanya tentang dosa. Mana yang dosa, mana yang enggak. Ya. Mana yang baik, mana yang buruk. Dilema tentang keselamatan, mana yang benar, mana yang enggak benar. Dan lain-lain banyak sekali. Nah, surat Roma ini ditulis Paulus dengan tujuan mentransformasi atau mengubahkan gereja yang ada di kota yang paling berpengaruh di dunia saat itu. Bukankah kita sekarang tinggal di Jakarta? Ya, Jakarta ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Ya masih beberapa tahun lagi lah jadi ibu kota. Tapi saya yakin kalaupun ibu kota pindah, Jakarta tetap jadi kota yang berpengaruh. Baik bagi Indonesia dan juga dunia saat ini. Sama kayak gitu. Kenapa Paulus tulis surat panjang banget? Karena apa yang terjadi di Roma pada masa itu dapat menjadi barometer atau standar bagi kota-kota lainnya. Nah singkat cerita, gereja Roma itu memiliki jemaat dua kubu, ya, kubu orang Yunani dan kubu orang Yahudi. Biar saudara bisa dapat nangkep ya, kenapa sampai Paulus keluarin kata-kata demikian. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Ini etnis yang sangat berbeda, kebiasaan-kebiasaannya berbeda, cara makannya berbeda, adat istiadatnya berbeda, beda banget. Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa. Di tempat ini aja saya yakin ada berbagai macam etnis budaya yang kekumpul di BIC aja. Gak ngomong di GPDI Sahabat Allah aja loh. Banyak. Nah di gereja Roma waktu itu hanya ada dua etnis. Orang Yahudi dan orang Yunani. Nah pada zaman Kaisar Claudius, orang-orang Yahudi itu sempat diusir keluar dari Roma. Ya 5 tahun kemudian mereka balik lagi. Dan pada waktu mereka balik, yang dulunya udah beda banget. 5 tahun balik itu beda banget. Lebih beda lagi. Sehingga terjadilah yang namanya kekacauan dan juga perpecahan. Orang Yahudi punya custom atau adat istiadat yang sangat ketat. Boleh kita ibaratkan seperti gereja konservatif, ya, gereja tradisional. Orang Yunani sebaliknya punya custom yang lebih bebas. Boleh dikatakan gereja-gereja yang kontemporer lah saat ini. Ya, orang Yunani punya custom lebih bebas karena mereka merasa, oh kita kan udah dibebasin. Kita udah ditebus, bisa lakukan apa aja. Kita udah dimerdekakan.
Nah, adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan di jemaat di Roma. Dan karena perpecahan ini dan dalam keadaan sangat kacau, jemaat di Roma itu hanya fokus kepada apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ya, orang Yahudi kan kita tahu ada kosher ya, nggak boleh dimakan daging sama cheese, makanya nggak ada ke Israel nggak mungkin ketemu cheeseburger, karena cheese sama daging nggak boleh digabungin jadi satu. Ya. McDonald nggak mungkin jual cheeseburger di sana, gitu aja. Jadi ada banyak hal-hal yang sangat berbeda antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tapi mereka cuma fokus kepada hal-hal kayak gitu aja. Ya, oh boleh makan ini, boleh ini. Sama kayak zaman sekarang. Ya. Kak boleh nggak begini? Kak boleh nggak begitu? Ada begitu pertanyaan-pertanyaan yang boleh saya katakan di area abu-abu. Yang sering membuat generasi kita dan kita juga akhirnya terpecah kepada hal-hal, ada yang satu lebih konservatif, ada yang satu lebih kontemporer. Nah, BIC sebagai bagian tubuh Kristus di gereja lokal ini, hal ini nggak bisa kita abaikan. Dan seringkali perbedaan ini pada waktu kita hanya fokus kepada apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang benar, apa yang tidak benar, ya begini boleh, ini nggak boleh, yang sana boleh, yang ini nggak boleh. Ya. Dan paling bahayanya adalah kalau selera dijadiin doktrin. Atau preferensi dijadiin doktrin. Kalau ibu gembala nggak suka perempuan pakai celana panjang, semua yang pakai celana panjang dosa. Itu contoh preferensi jadi doktrin. Ya, ada yang merasa bilang, oh warna selain warna putih adalah dosa. Wah, ke gereja nggak ada, apalagi pakai kotak-kotak warna-warni batik. Wah, tradisional itu. Kamu tahu nggak waktu dilukis itu pakai mantra-mantra. Wah, segala macam. Kenapa? Karena preferensi selera. Jadi, harus hanya satu warna yang benar. Tapi seringkali di generasi ini, bukankah ini jadi seringkali kebimbangan kita, kegusaran kita, ya? Apalagi, honestly, kita di GPDI ada banyak hal yang boleh nggak boleh yang jadi perdebatan sehingga kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita, dan akhirnya kita kehilangan yang namanya kebenaran. Kita nggak fokus kepada esensi, tapi hanya fokus kepada hal-hal yang bisa kita lihat. Sama di gereja lokal pasti ada banyak perbedaan. Kita semua punya latar belakang kehidupan yang berbeda. Saat Tuhan bawa saudara ke dalam gereja GPDI sahabat Allah ini, saya yakin bukan sebuah kebetulan. Tuhan punya rencana yang sangat khusus, yang sangat spesifik buat setiap dari kita. Amin. Saya sering bilang kepada teman-teman di Igniter, Mario sering kali diskusi, saya bilang, ada banyak orang yang lihat, pengen bikin kayak di PIC ya. Saya bilang jangan copy paste. Karena setiap gereja lokal, bahkan setiap komunitas, itu Tuhan kasih sebuah visi yang sangat unik. Tugas saudara dan saya adalah, tugas saudara apa? Tanya sama Tuhan, tanya Tuhan, kasih tahu, jelasin visinya kayak apa. Orang-orang seperti apa yang akan saya jangkau. Pada waktu PIC akan dibentuk, saya sabbatical 3 bulan, saya berdoa Tuhan, orang-orang seperti apa yang harus saya jangkau di awal. Saya 15 tahun lebih bekerja di dunia entertainment. 3 tahun terakhir bekerja di dunia food and beverage. Saya bilang sama Tuhan, kenapa baru sekarang akhirnya saya menerima panggilan ini. Dan pada waktu lagi sabbatical Tuhan bilang, jangkau orang-orang di dulu ada di dunia kamu. Karena apa? Karena kamu ngerti bahasa mereka dan mereka mengerti kamu. Jadi saudara, saya jangkaulah orang-orang yang ada di industri entertainment. Kenapa? Karena itu yang Tuhan suruh. Saudara harus cari tahu seperti apa yang harus saudara kerjakan dan lakukan. Kalau nggak punya visi, firman Tuhan katakan liar rakyat, ya nggak ada tujuan, nggak ada jalannya, sehingga tidak jadi dampak pada akhirnya. Nah, bicara soal kerajaan Allah pasti juga bicara soal nilai dan aturan yang ada dalam kerajaan Allah tersebut. Nah, hari ini saya kasih saudara 3 nilai dan aturan yang kita belajar dari kitab Roma yang menjadi kesimpulan daripada Rasul Paulus. Dan aku berdoa, saya berdoa di BIC, nilai-nilai ini saudara bisa bangun. Ini hal yang simple loh sebenarnya. Nanti ya, kalau saudara lihat, kayaknya gue udah tahu deh. Iya, saudara udah tahu tapi sering lupa. Dan seringkali kita udah terlalu senang dengan hal-hal yang spektakuler, sehingga kita lupa hal-hal yang dasar yang harus kita kerjakan setiap hari.
Nah, setelah penjelasan teologis yang panjang dari pasal 1 sampai pasal 11, akhirnya Rasul Paulus mulai memberikan kepada jemaat di Roma solusi atau tindakan yang harus dilakukan untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah sehingga bisa dirasa di bumi seperti di sorga. Saudara juga mau tahu rahasianya? Amin. Ya, yang pertama, Rasul Paulus datang katakan, ya, dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara perhatikan kata-kata belakangnya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan, kita harus berubah pembaharuan budi kita. Dan seringkali kita tanya, gimana ya caranya pembaharuan budi? Makanya ngulik firman Tuhan. Saya ambil dari terjemahan The Message Bible, kata berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu dipakai kata fix your attention on God. Ya. Fix your attention on God. Ya. Pusatkan perhatianmu, hidupmu kepada Tuhan. Dan Alkitab, The Message Bible katakan, kita akan diubahkan. You'll be changed from the inside out. Dari dalam keluar. Ini cara kerjanya Tuhan dan Roh Kudus. Kalau kita cuma lihat nilai-nilainya dunia, dunia akan merubah kita dari luar ke dalam. Tapi kalau firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja sama, dia akan mengubah saya dan saudara dari dalam, kemudian itu akan terpancar keluar. Ya. Dan dikatakan kalau kita diubahkan Tuhan, kita akan gampang merespon sesuatu, kita nggak gampang terikut-ikut dengan budaya dunia ini yang akan bawa kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar bisa berubah sesuai dengan pembaharuan budi Tuhan, dikatakan dia akan develops well-formed maturity in you. Dia akan membangun sebuah kedewasaan yang luar biasa. Jadi rahasia pertama adalah fix your attention on God. Atau memberikan perhatian kepada Tuhan. Teman-teman, seringkali kalau ditanya, kalau gitu kita sering nyanyikan yang terutama di dalam hidup ini, ya meninggikan nama Yesus, ya. Kemudian, seringkali kita katakan yang terutama, yang terutama. Saudara, saya ingin memperbaiki pengertian tentang yang terutama. Seringkali kita berkata bahwa, nomor 1 Tuhan. Nomor 2, pasangan hidup kita atau pelayanan kita. Nomor 3 dan sekian-sekian. Tapi saya mau katakan, Tuhan yang terutama, dia tidak dalam list priority sesuai dengan urutan nomor. Enggak. Yang terutama berarti Tuhan ada di semua prioritas di seluruh area kehidupan saudara. Ya, dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara, dalam hubungan saudara, dalam keluarga saudara, bukan Tuhan nomor 1 kemudian 2, 3 yang lain, itu enggak. Tuhan nomor 1 di semua area hidup. Artinya pada waktu saudara sedang berbisnis, saudara harus memperhatikan apa kehendak Tuhan. Pada waktu saudara sedang membangun hubungan, ya, dengan untuk membangun keluarga, saudara harus memperhatikan apakah kehendak Tuhan. Ya, memperhatikan kehendak Tuhan bukan cuma hal-hal yang ada dalam pelayanan di gereja aja. Kemudian dalam bisnis saudara katakan, kalau yang ini saya ikutin kehendak saya, nggak bisa. Itu artinya bukan Tuhan jadi prioritas. Tuhan jadi prioritas artinya menempatkan Tuhan di seluruh area kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi teman-teman BIC, ini dasar banget. Fix your attention on God. Saudara udah sering dengar ini. Tapi seringkali kita lupa. Berapa banyak setiap kali tantangan datang dalam kehidupan kita. Yang jalan pertama kali adalah akal kita. Dan bukan lari kepada firman Tuhan. Berapa banyak kita lebih bergantung kepada kemampuan kita daripada bergantung kepada firman Tuhan. Dan ada banyak orang Kristen, anak Tuhan dikatakan, aduh saya nggak pernah dengar suara Tuhan ngomong kayak, pertanyaannya bukan saudara nggak pernah dengar suara Tuhan. Saudara udah baca Alkitab nggak? Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu Tuhan yang ngomong semua loh saudara. Kita semua nggak bisa dengar suara Tuhan audible, hanya beberapa orang yang dapat kesempatan istimewa. Ya.
Dan saya seringkali agak iri kalau ada orang kata, wah Tuhan baru ngomong sama saya. Saya bilang, hebat ya, Tuhan baru ngomong sama saya. Ya Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Kayak gitu kan. Wah hebat banget ya bisa dengar suara Tuhan. Tapi Tuhan bicara dalam hidup kita, bukan cuma secara audible. Seberapa sering sudah menggantungkan hidupmu kepada firman Tuhan. Sebesar itulah Tuhan sering akan berbicara dalam kehidupanmu. Pertanyaannya, cintakah engkau akan firman Tuhan? Baca nggak engkau firman Tuhan setiap hari? Kalau engkau katakan, Tuhan gak pernah ngomong sama saya. Tuhan mah ngomongnya cuma sama Ricky. Tuhan mah ngomongnya sama Andre doang. Tuhan mah ngomongnya cuma sama Mario, kudus banget dia sih, kayak gitu. Yang lainnya, aduh kalau gue sih gak layak. Saudara pertanyaan, pernah baca firman Tuhan gak? Dan Alkitab tersedia sekarang di mana saja, kapan saja. Udah ngalahin Coca-Cola saudara, di mana saja, kapan saja. Di tab saudara, di HP saudara. Saudara bisa akses suara Tuhan kapan aja. Pertanyaannya seringkali, saudara lebih mengandalkan kekuatanmu atau cari kehendak Tuhan lebih dulu. Itu rahasia pertama. Yang kedua, saudara, Roma 12 ayat 3 sampai 5. Ya, dikatakan kayak gini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Perhatikan baik, sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Apa yang firman Tuhan ini mau katakan? Apa rahasia yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma untuk bisa rasakan kerajaan Allah terjadi di antara mereka? Paulus katakan, hai, sadari bahwa kalian itu satu di dalam Kristus meskipun kalian itu berbeda. Ya. Nah kesadaran ini seringkali gak kita alami. Kesadaran bahwa kita ini disatukan oleh Kristus. Amin. Tadi saya udah katakan bahwa kita punya latar belakang berbeda, kita punya perjalanan hidup yang berbeda, sangat beda. Tapi tahukah saudara, saudara dikumpulkan di tempat ini sebagai bagian dari tubuh Kristus. Dan kalau saudara nggak sadar bahwa kesatuan itu adalah hal yang sangat penting untuk menghadirkan kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita, saudara akan kehilangan esensinya. Makanya firman Tuhan katakan juga kan, Tuhan dia katakan bukan hanya kasih berkat, Tuhan perintahkan berkat, Pemasmur katakan, kepada mereka yang bersatu. Setiap kita itu beda. Ada orang yang imannya kuat, ada orang yang imannya enggak kuat. Nah Rasul Paulus bagi dua kelompok di jemaat Roma yang berselisih bukan dari perbedaan mereka. Ya. Dan untuk mengatasi solusi ini, Paulus membagi dua kelompok Yahudi dan Yunani bukan berdasarkan etnis mereka, tapi berdasarkan kuat dan lemahnya iman mereka. Makanya Roma 14 ayat 1, Paulus katakan terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya. Tanpa mempercakapnya pendapatnya. Teman-teman, semua yang di BIC, semua yang di GPDI Sahabat Allah, terlepas dari iman saudara kuat atau enggak, saudara jemaat yang baru atau jemaat yang lama, saudara pelayan Tuhan atau saudara hanya member gereja biasa, saudara harus sadar bahwa kita semua disatukan untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Saudara harus sadar bahwa kita ini satu. Terlepas dari lemah dan kuatnya iman saudara, saya yakin semua di tempat ini kita sadar bahwa kita sama-sama mengasihi Tuhan. Amin. Semua kita melayani Tuhan. Bahkan saudara yang di bawah nyanyi tadi, saudara pikir, oh saya cuma datang ke gereja menikmati. Enggak, saudara sedang melayani Tuhan. Lewat pujian dan sembah. WL di depan sini saudara, saya dulu mulai pelayanan jadi WL saudara. Kita pasti, tadi WL-nya mana ya? Tadi. Oh oke kan. Saya mau tanya, kalau di bawahnya kayaknya adem-adem aja, kita jadi agak-agak kurang semangat juga kan. Nah, tahu gak saudara, saudara punya peranan yang sangat penting dalam menghadirkan kerajaan Allah dalam ibadah kita. So jadilah generasi yang excited sama Tuhan. Jadilah generasi yang sama-sama, saudara jangan jadi jemaat Tuhan yang gini, WL-nya dia nggak ngangkat. Emang lagu itu kursi saudara bisa diangkat-angkat. Suasananya nggak kerasa. Pertanyaannya saudara datang
Untuk dilayani atau untuk saling melayani satu dengan yang lain? Come on. BIC, rubah setiap persepsi dan attitude saudara datang ke gereja. Saudara datang ke gereja bukan untuk dilayani, tapi untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Setuju dengan saya katakan amin? Amin. Jadi waktu saudara katakan amin, saya juga kayak wow. Oke, ya. Kenapa? Seringkali kita ngerasa, oh, aku datang ke gereja, ya, aku harus dilayani. Aku harus dilayani. Mulai dari usher di depan, parkiran di depan, gua harus dilayani. Pada waktu gua lagi pujian-pujian penyembahan, wah semua harus benar-benar perfect hanya untuk melayani saya. Saya kan kasih persembahan nanti. Saudara pikir kasih persembahan kayak bayar tiket, saudara? Enggak, saudara. Saudara datang ke tempat sini untuk saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Karena yang kita layani adalah Tuhan, Raja segala Raja. Kalau kita nggak sadar bahwa kita satu, seringkali kita berharap dan kita datang ke gereja, kita pulang kita kecewa. Kenapa? Karena saudara datang dengan attitude pengen dilayanin. Karena saudara merasa, wah, saya datang ke gereja rajin, saya korbanin waktu saya untuk gereja bisa layanin saya. Saudara tahu nggak, yang jadi asyar kadang-kadang juga punya tantangan hidup. Yang jadi WL, kok dia punya tantangan hidup, dan tiba-tiba dia harus nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Saudara pikir gampang? Gak gampang. Setiap kita ini, kita masih manusia, dicubit masih sakit kan saudara? Yang di depan sama yang di bawah, bukan yang di depan malaikat saudara. Pendeta juga masih manusia. Kita juga sering alami yang namanya tantangan. Tapi kalau saudara datang dengan sebuah attitude, bukan jadi satu untuk layani Tuhan sama-sama. Wah, makanya saudara akan kecewa dan akhirnya menyalahkan orang dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Ya. Saudara, hari ini, mari sadari bahwa kita satu tubuh dalam Kristus. Ya. Satu tubuh dalam Kristus. Masalahnya bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Kebiasaan siapa yang benar dan kebiasaan mana yang salah. Tetapi semata-mata segala sesuatu dalam hidup ini harus dilakukan dengan iman dan bagaimana Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Roma 14 ayat 23 katakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi bukan tentang siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan tentang siapa yang penting dan siapa yang tidak penting. Kita semua penting. Amin saudara. Katakan kiri kananmu, kamu penting. Katakan sungguh-sungguh loh saudara. Jangan kayak basa-basi gitu kan. Katakan lihat matanya. Boleh tos enggak? Tos saja. Kamu penting, kamu penting. Depan, belakang, kiri, kanan katakan kamu penting. Kamu penting. Kamu penting. Amin saudara. Bukan tentang siapa yang penting dan tidak penting. Bukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Bukan tentang siapa yang bertalenta dan siapa yang tidak bertalenta. Tetapi semata-mata tentang kerendahan hati dan kerelaan untuk saling mendukung untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau saudara-saudara satu dalam Tuhan. Saudara baru lagi doa, baru angkat tangan semuanya, angkat tangan. Gak disuruh-suruh. Kita di PSI, saya bilang sama tim WL Intimately Known. Jangan pernah suruh-suruh orang untuk angkat tangan. Jangan pernah suruh orang untuk nyembah Tuhan. Harusnya kita datang dengan sebuah attitude untuk sama-sama angkat tangan dan nyembah Tuhan. Ya, nggak usah disuruh berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Saudara, kalau mau berdiri, berdiri. Kalau mau duduk, duduk aja. Dan jangan menghakimi, dia duduk mah dia males nyembah Tuhan. Belum tentu siapa tahu kakinya lagi keselewok, saudara. Ya, dan saudara jadi, nggak berdiri loh. Wah, kurang kudus. Nggak bisa gitu, saudara. Semua adalah keputusan kita. Iman kita ada yang lemah, ada yang kuat. Amin. Sadari bahwa kita satu dalam Tuhan. Amin. Mari datang BIC. Saya percaya dan saya berdoa. Ibadah saudara dan komunitas saudara akan bawa dampak yang luar biasa. Kenapa? Orang pasti datang berduyun-duyun kalau ada kerajaan Allah di sini. Come on. Betul saudara? Pasti. Orang akan datang ke bisnismu, ke keluargamu. Kalau mereka lihat ada kerajaan Allah dan suasana kerajaan Allah ada di tengah-tengah kehidupanmu. Yang terakhir, yang ketiga. Ya, utamakanlah kasih. Ya, love is your highest aim. Kalau biskuit ada yang katakan utamakanlah selamat. Ya, Alkitab katakan utamakanlah kasih. Alkitab kita kalau dirangkum jadi satu cuma keluar satu kata yaitu kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan demikianlah ketinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah,
Ini BIC. Paulus kasih saran kepada jemaat Roma. Dia kasih solusi yang ketiga, utamakan kasih. Roma 14 ayat 13 dikatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. BIC, saya ingin memperbaiki pengertian tentang batu sandungan. Jangan terlalu gampang pakai kata, kamu jadi batu sandungan. Saudara, enggak segampang itu. Jangan salah pakai ayat ini hanya karena kita didorong karena iri hati dan kemarahan kita. Riset membuktikan 10% orang yang kita kenal itu enggak pernah setuju 100% dengan keputusan yang kita buat. Enggak ada orang yang 100% setuju sama kita. Saya sama istri saya Cindy, 13 tahun pernikahan kami, enggak semuanya 100% kita setuju. Bahkan honestly saya cerita sama saudara, kita pada waktu menikah 2009, kita jarang banget berantem. 2014 pada waktu kita memutuskan untuk start gereja, 2015 mulailah pertengkaran-pertengkaran itu datang. Kenapa? Karena berbeda. Saya kasih tahu istri saya Cindy orangnya struktur banget, teratur ya. OCD banget, semuanya harus simetris. Saya orangnya lebih nyeni. Saya nggak suka yang simetris-simetris. Ya. Saya suka kayak meja ada di samping. Ya. Kalau Cindy, meja tuh harus ada di tengah-tengah sini. Tengah ya, tiang tengah ya, tengah kayak gitu. Nah singkat cerita satu cerita. Tiap Sabtu kita seringkali datang ke gereja berdoa bareng-bareng. Satu waktu ini masih di Kuningan City pada waktu itu. Dan tiba-tiba kursi di depan kita tuh ada 6. Dan di antara 3 dan 3 kita kasih satu meja kotak. Nah saya dengan co-pastor saya, Dimas, kita sering duduk di depan. Nah buat sini dia lihat kayak gini, kayaknya gak enak ya dilihat kayak kamu terpisah ada 2 blok, Dimas dan blok Raymond gitu kan. Karena ada meja di tengah-tengah. Terus saya katakan gini, oh ya udah, maunya kamu gimana? Ya pikirin dong, kamu juga gimana? Terus dia bilang, kalau gitu kita taruh di depan aja ya, kayak gitu kan. Terus saya bilang gini kan, saya biasa di event, kayak undangan-undangan pemerintahan ya kalau di depan kayak gitu kan. Ya gimana dong? Ya taruh di samping aja. Gak enak, gak simetris. Taruh di samping. Saudara tahu gak? Cuma gara-gara soal taruh meja, kita tadinya mau datang mau berdoa nih. Ya, mau berdoa. Akhirnya udah mulai hilang damai sejahtera dan sukacita. Tiba-tiba, ya udah deh, kita berdoa deh sekarang. Dia berdoa. Nah, istri saya kalau dia berdoa pakai bahasa roh, waduh, kenceng banget. Saya kan udah agak kesel, saya pelan-pelan berdoanya. Terus dia bilang, kok kamu berdoanya pelan banget sih? Saya bilang, ya udah lagi kesel nih. Ya udah gak jadi berdoa. Jadi gak jadi berdoa saudara. Ya. Pulang dan hari Minggu itu saya kesel banget sama gereja saya sendiri. Saudara pernah ketemu pendeta yang kesel sama gereja gembalanya? Saya kesel banget. Saya ngebayangin PIC aja saya udah mau marah saudara. Saya males banget ibadah kita jam 10.30. Waktu itu di Kuningan City Mall saya pikir udah deh. Gue datangnya mepet-mepet aja kalau enggak pas udah ibadah mulai baru gue masuk. Jadi aku nongkrong di Starbucks di bawah, aku nongkrong aja. Kesel banget. Setiap kali saya mikirin gereja, kesel. Dan pada waktu itu baru tahun kedua mungkin PIC. Jadi kalau orang-orang datang itu suka agak telat. Ya, jadi ibadah pertama itu paling datangnya telat. Dan saya pikir, udah deh. Kalau gitu daripada nanti udah rame, saya datang duluan aja. Jam 10.15 saya udah sampai, saya ke atas. Saya pikir saya ke atas. Saya pikir gak ada orang. Ternyata saya sampai datang itu nggak tahu kenapa keajaiban terjadi. Udah banyak sekali orang hari itu. Saya tambah kesel saudara. Saya tambah kesel. Aduh, lihat orang-orang nih. Dulu kita belum punya gereja nggak pernah berantem sama istri saya. Ini gara-gara gereja ini nih gue berantem terus sama istri saya. Terus tahunya saya masuk ke gereja dan hal yang lucu terjadi saudara. Jadi yang tahu masalah soal meja itu cuma saya sama Cindy. Ya. Co-pastor saya Dimas dia nggak tahu kejadian itu. Jadi pada waktu saya masuk di meja ke ruang ibadah, saya lihat gerejanya udah kembali ke tengah seperti biasa. Terus saya bilang, ya udah kita berantem-berantemin kemarin, udah hilangan damai sejahtera, sukacita, dibalikin lagi ke tengah gitu kan. Karena kita gak pernah kasih tahu ke mereka. Saudara, setiap kita beda, hanya hal-hal kecil aja bisa menghilangkan damai sejahtera dan sukacita kita. Yang udah menikah di sini boleh angkat tangan? Yang udah menikah? Wah banyak yang sudah menikah. Ya? Hah? Saudara sama gak sama saya? Tahun-tahun pertama itu lebih manis daripada tahun-tahun berikutnya, saudara. Ya, wah, kenapa? Karena ada banyak perbedaan. Dan jangan sering pakai kata batu sandungan, karena batu sandungan adalah setiap perkataan dan tindakan yang akan mengakibatkan orang Kristen lainnya mundur atau melakukan dosa. Itu baru batu sandungan.
Jadi kalau dia cuma beda pendapat sama saudara, ya, jangan gampang bilang dia itu batu sandungan. Bahkan saudara, yang namanya kasih, Paulus kasih suatu kesimpulan kepada jemaat di Roma. Dia katakan, ini agak panjang tapi saya ingin saudara perhatikan baik-baik. 1 Korintus 19 ayat 19-22. Paulus punya sikap seperti ini. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Aku jadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saudara baca terus sampai ayat 22, Paulus kasih kesimpulan. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya supaya ada sebuah tujuan. Aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Teman-teman BIC, ada satu hal yang sangat privilege Tuhan kasih dalam kehidupan kita sebagai manusia, itu kehendak bebas. Kita punya kebebasan dalam Kristus. Tapi dalam segala situasi kita harus punya kemampuan untuk membatasi kebebasan kita. Memberikan hormat kepada perasaan orang lain. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Tujuan untuk mengutamakan kasih adalah apa? Untuk memenangkan orang kepada kita. Dan akhirnya untuk memenangkan dia kepada Tuhan. Amin. Untuk memenangkan orang lain kepada kita. Dan akhirnya kita bisa bawa mereka kepada Tuhan. Itu tujuannya kasih. Kami di PIC, kami bangun sebuah nilai yang namanya relationship. Dan kami katakan dalam relationship adalah acceptance is not approval. Penerimaan bukan berarti adalah sebuah persetujuan. Penerimaan berarti memperlakukan orang dengan hormat. Meskipun kita tidak setuju dengan gaya hidup mereka. Tanpa kita sengaja 7 tahun yang lalu. Orang yang membuat logo PIC saudara ya. Dia bikin logo PIC itu colorful. Saudara udah tahu lah kira-kira mau dibawa kemana. Ya. Colorful banget. Logo. Saya nggak bawa, saudara bisa lihat di Instagram ya. Colorful banget. Dan tiba-tiba di tahun-tahun berikutnya ada banyak orang-orang dari kelompok tertentu yang benar-benar tertarik datang ke PIC. Karena mereka pikir kita setuju dengan gaya hidup mereka. Salah satunya adalah adik kelas saya. Dia seorang koreografer terkenal di Indonesia. Ya, di banyak fashion. Nah, dia itu badannya seperti Mario, bahkan lebih tinggi dari Mario. Ya. Tetapi dia kalau datang ke gereja, ya, dia selalu bawa tas perempuan, ya, tas perempuan, pakai baju normal, tapi kukunya kutek warna-warni, tangan dan kaki, dan sukanya duduk di belakang saya, nomor 2 dari depan, ya, nomor 2 dari depan. Kalau datang itu menarik perhatian semua orang. Bayangkan lebih gede daripada Mario datang, colorful, datang, langsung duduk di depan. Kalau dia memuji Tuhan, angkat tangan setinggi-tingginya. Kalau dia memuji, waduh luar biasa saudara. Semua jemaat bisa ngelihat warna-warna kuku di belakangnya. Satu waktu dia datang ke PIC dan dia tiba-tiba udah gak ada warna kukunya lagi. Saya pikir, aduh udah bertobat nih gitu kan. Saya gak komen apa-apa karena kita punya nilai ini bahwa kita terima tapi bukan berarti kita setuju. Dan saya percaya kuasa firman Tuhan itu mampu mengubahkan orang. Ya. Jadi kita terima aja dia. Dan saya pikir, wah udah bertobat nih. Tiba-tiba udah mau deket Imlek, dia datang sama saya. Raymond, kongsi pacoy, gitu-gitu kan. Wah, kenapa saya lihat kukunya merah sama emas, kakinya hijau sama oranye. Dia bilang, emas sama jeruk mandarin katanya. Gitu, Pak. Saya bilang, ya saya pikir udah bertobat, ternyata gak bertobat juga gitu kan. Tapi satu waktu di tahun 2017 akhir, dia datang sama saya sama Cindy. Dia bilang, Mon, karena kita adik kelas saya, dia bilang, saya udah berdoa sekian lama untuk berubah. Tapi Tuhan gak ubahin saya. Tapi saya dengar firman Tuhan 2 tahun ini di PIC. Saya tahu saya gak akan berubah kalau saya tidak memutuskan untuk berubah. Jadi dia bilang 2018 saya gak mau pakai ini lagi dan saya akan berusaha untuk berubah. Saya bilang bukan saya yang suruh ya.
Tapi firman Tuhan yang mengubahkan hidup kamu, kamu yang ambil keputusan sendiri. Dia bilang oke. Dan akhirnya 2018, 2019 dia datang dan mulai berubah pelan-pelan. Cuma sayangnya pas pandemi 2020 ya, kita kehilangan kontak sering dan akhirnya dia balik lagi sekarang dan saya lihat masih balik lagi warna-warni gitu kan. Tapi saya percaya sebuah proses, gak pernah ada yang instan. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang ditaruh dalam kehidupan itu pasti akan bawa perubahan. Jadi teman-teman, jangan jadi orang Kristen yang gampang menghakimi. Saya percaya waktu ada kerajaan sorga di tempat ini, ada kerajaan sorga dalam kehidupanmu, dalam bisnis, ada banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup kita akan datang kepada kita. Kenapa? Karena banyak di dunia ini mereka sedang haus akan hal-hal yang benar. Sayangnya banyak orang Kristen yang merasa diri lebih kudus. Sehingga menolak mereka untuk datang. Saya nggak bilang kita harus approve dengan gaya hidup mereka. Tapi yang saya mau katakan adalah berilah mereka kesempatan untuk firman Tuhan. Itu boleh masuk dalam hati dan hidup mereka. Saudara, kita cuma apa? Mengasihi aja. Kita mengasihi aja. Dan biarkan firman Tuhan itu bekerja. Tadi kita lihat ya, firman Tuhan bekerja dari mana? Dari dalam keluar. Dan gak cuma ini aja, ada begitu banyak kesaksian. Kalau saya boleh cerita, karena waktu tinggal 10 menit lagi saudara. Tapi belajarlah di BIC untuk mengutamakan kasih. A stronger Christian, as a stronger Christian, we must limit our liberty out of love. Sebagai orang Kristen yang dewasa, kita harus bisa mampu membatasi kebebasan kita karena kita mengasihi orang lain untuk keuntungan orang lain. Saya tulis di kedewasaan atau maturity is when you can limit your own freedom. Ada saat kita mampu membatasi kebebasan kita untuk keuntungan orang lain. Di PIC sering katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan bahwa kalian di luar bisa kelihatan kontemporer, tapi dalam kalian harus tetap konservatif. Ya. Artinya apa? Hal-hal yang esensi itu harus dibangun. Harus dibangun. Kita bangun satu generasi, yuk sama-sama. BIC, PIC, semua yang CC, semua ya. Kita bangun generasi yang suka berdoa, yang suka baca firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang suka nyembah Tuhan, yang datang dengan attitude yang benar di hadapan Tuhan. Dan seringkali kita harus bisa membatasi kebebasan kita hanya untuk keuntungan orang lain. Satu waktu, karena saya pikir pertama kali, wah di PIC mah kita bebas gitu kan, anak muda semua. Satu waktu saya khotbah hari Minggu, saya pakai jeans, kita memang casual di sana, tapi jeans saya robek. Ya, jeans saya robek. Kemudian tiba-tiba ada satu ibu-ibu datang sama saya, Kak, kakak tuh gak usah pakai jeansnya robek juga, udah oke kok, gak harus pakai yang robek. Saya tersentuh dengan perkataan si orang ini. Saya pikir gini, oh iya ya. Karena saya nggak pernah tahu siapa yang bakal datang di hari Minggu. Ya. Untuk casual aja, orang-orang kadang-kadang kaget masuk ke PIC, mereka, wah kalau kita welcome to GPDI, oh ini GPDI ya gitu kan. Ini GPDI apa nih, GPDI pemberontakan atau GPDI pembaruan gitu kan. Seringkali orang kayak gitu, yang bener ini GPDI gitu kan. Karena casual banget kita. Tapi satu hal, dia bilang, karena kakak senior pastor. Ya. Kalau yang lain nggak apa-apa. Kalau kakak memang punya, dia bilang kalau punya, akhirnya saya benar-benar bisa membatasi. Saya nggak bilang, wah kamu nggak ngerti visi kita kan anak muda, wah kita casual, kalau perlu saya robek-robek lagi semuanya gitu kan. Kalau kamu nggak mau datang ke sini nggak apa-apa, ya udah cari aja kerja lain, gitu kan. Saya nggak bisa berkata kayak gitu. Saya harus membatasi kebebasan saya. Ya. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tuhan nggak bilang nggak boleh. Boleh-boleh aja. Tapi saya harus membatasi kebebasan saya. Kalau saya ngumpul sama gembala-gembala GPDI, apakah saya pikir, wah gue gereja gembala gereja anak muda, gue datang gaya anak muda. Enggak. Saudara selalu lihat saya akan datang dengan putih, hitam, pakai dasi, formal. Kenapa saya harus batasi kebebasan saya? Karena saya menghormati. Bukan karena boleh dan tidak boleh. So, anak muda GPDI, jangan terlalu fokus pada, oh di gereja sana boleh, di sini nggak boleh, situ bisa, ini nggak bisa. Gak usah fokus kayak gitu, tapi fokus cari esensinya. Fokus cari esensinya. Bahasa saudara cari esensinya, kerajaan Allah akan datang. At the end,
tampilan saudara itu bukan lagi jadi yang terutama. Mau kedubrakan kayak apa saudara, tapi kalau di dalamnya masih konservatif. Ya, saudara jadi generasi suka berdoa, suka puasa, suka firman Tuhan, suka nyembah Tuhan. Itu akan menghasilkan kerajaan Allah datang ke dalam dunia ini. So 3 hal, fix your attention on God. Ya, fix your attention on God. Kemudian sadarilah bahwa kita satu. We are one in Christ. And love is your highest aim. Ini 3 hal sederhana BIC. Sederhana. Tapi seringkali kita lupa. Dan seringkali kita kehilangan hal yang esensi karena kita melupakan hal-hal seperti ini. Di slide terakhir, aku tulis resultnya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka kebenaran itu akan nyata dan tumbuh dalam kehidupan kita. Kalau kita bersatu, maka akan ada damai sejahtera. Dan kalau kita saling mengasihi, maka sukacita akan melimpah kita rasakan. Di mana? Di semua area hidupmu. Karena kerajaan Allah sesungguhnya ada di antara kita. Here as in heaven. Amin, saudara? Amin. So, tipsnya simple. Ya, saya panggil pemain musik boleh hadir, boleh datang ke depan. Tipsnya simple. Tapi seringkali kita lupa. Baik saudara yang sudah menikah, saudara yang sedang bekerja dalam bisnismu. Ingat baik-baik hari ini tanggal 10 ya. 9. Ya. Tipsnya ini bukan dari Golden Ways ya saudara, enggak. Dari Alkitab semua, karena Alkitab punya jawaban semuanya. Ya, saya enggak pernah kasih tips yang saya ambil dari perkiraan saya sendiri. Semua dari Alkitab, dan Rasul Paulus kasih solusi kepada jemaat di Roma. Dan saudara tahu, kota Roma itu kota yang sangat penting. Saya yakin percaya. Saya tahu GPDI Sahabat Allah Tuhan taruh di sini. Dan saudara-saudara, bukan sebuah kebetulan. Nama saudara adalah, komunitas saudara adalah Bless Impact Community. Bless and Impact. Saya berdoa dan saya mohon please jangan cuma jadi nama. Tapi benar-benar nama itu jadi karakter saudara. Jadi value saudara. Ya, jadi sesuatu yang saudara hidupi setiap hari. Sehingga sehari-hari hidup saudara benar-benar jadi blessed, jadi berkat. Dan jadi dampak bagi dunia ini. Amanat agung Tuhan katakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Goal terakhir kita pasti bukan cuma sekedar sorga. Tapi bawa seluruh bangsa dan generasi ini punya karakter seperti Kristus. Dan dimulai dari mana? Dari kita. Katakan sama-sama, dari kita. Dari kita. Oke. So, mulai dari sini. Saya ingin saudara semua datang hari ini dengan sebuah attitude. Katakan sama saya attitude. Ya. Sebuah attitude yang bukan cuma pengen diberkati, dilayani, tapi sama-sama dengan tim yang luar biasa ini. Untuk bangun kerajaan Allah. Dengan tim leader saudara di Bless Impact Community ini. Untuk jadi sebuah komunitas yang benar-benar menarik suasana kerajaan surga datang dalam kehidupan. Di keluargamu, untuk anak-anakmu, di pekerjaanmu, di bisnismu, di relationshipmu, ya, di pelayanan ini. Mari hidupi. Saya ingin ajak teman-teman semua, ya, teman-teman semua. Saya dan Mario kita ada di KD Pemuda Jakarta. Waktu jabatan kita tinggal beberapa hari lagi ke depan. Ya, tapi saya ingin dorong kita semua. Ayo sama-sama yuk. Karena untuk bangun generasi bukan hanya lewat jabatan dan sebuah posisi. Tapi bagaimana kita bergerak sama-sama dalam sebuah revival yang gak cuma berhenti beberapa tahun. Tapi sebuah revival yang dibangun terus-menerus. Aku ingin ajak anak-anak muda, semua yang punya semangat muda, komunitas di tempat ini. Mari bangun kerajaan Allah. Make Jesus famous. Ya. Tarik kerajaan Allah datang di tengah kita. Dan kita akan lihat orang akan datang banyak. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo. Saya undang kita semua berdiri. Kalau saudara lagi gak bisa berdiri dan gak mau berdiri gak apa-apa ya. Tapi hari ini sepakat ya. Layani Tuhan sama-sama lewat pujian penyembahanmu. Dan biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus mulai mengubah hidupmu dari dalam. Oke? Jangan cuma tergantung dengan apa yang di depan, tapi ini saatnya buat saudara sendiri layani Tuhan sama-sama.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari katakan ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Jalan roh dan kebenaran selamanya. benar Tuhan, ini kami mau datang menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau. Sungguh besar setiamu, Terima kasih Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh yes Lord, tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa Terima kasih Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita teman-teman. Katakan ku tinggikan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan Ku tinggikan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan Come on PIC, semua sepatuan katakan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Jalan roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran Mari saudara-saudara katakan. tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
Yesus yang baik Tuhan. Amin. Yesus. Kami sudah dengar isi hatimu Tuhan malam hari ini. Aku berdoa Tuhan buat setiap kami yang ada pada malam hari ini, baik onsite maupun online Tuhan. Haleluya Yesus. Saya percaya Tuhan ada beban Tuhan bagi generasi ini yang Tuhan taruh dalam setiap hati kami. Ada beban Tuhan, ada visi Tuhan yang sangat unik Tuhan sudah taruh di BIC dan GPDI Sahabat Allah ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau benar-benar melakukan firman-Mu Tuhan. Kami bukan jadi generasi yang hanya suka dengar firman-Mu. Tapi hari ini kami mau belajar mengerti dan lakukan firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar Tuhan, hal-hal yang sederhana, yang sering kali kami lupa untuk kami lakukan Tuhan, itu benar-benar bisa kami pahami dan kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, aku percaya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah suasana sorga itu, suasana kerajaan Allah itu, benar-benar bisa kami nikmati Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa buat BIC dan buat GPDI Sahabat Allah. Hari ini Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu, damai sejahtera yang dari sorga, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu boleh-boleh melimpah Tuhan, melimpah mengalir Tuhan, atas setiap anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan, dalam setiap keluarga, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap studi, dalam setiap pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran-Mu, damai sejahtera-Mu, dan sukacita-Mu Tuhan, itu benar-benar menguasai hati dan pikiran kami. Memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara. Haleluya. Terus Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kerajaan sorga ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali katakan haleluya. Haleluya. Kalian tahu dong, kasih fist bump ke kiri kananmu, katakan kerajaan sorga ada di tengah kalian. Amin. Kerajaan sorga ada di tengah. Aduh. Saya serahkan kepada baca pengumuman dulu ya. Silakan dulu teman-teman. Saya akan membacakan pengumuman untuk sepanjang sepekan. Yang pertama ialah seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WhatsApp grup jemaat ya. WhatsApp grup BIC dan lokal media BIC. Jadi teman-teman yang belum join bisa join ya, Instagram, YouTube dan Facebook yang ada di display. Berikutnya minggu depan kita juga akan kembali diberkati ya teman-teman. Jadi boleh datang kembali, ajak ya, supaya sama-sama kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon ya minggu depan. Berikutnya untuk jadwal doa puasa BIC ada setiap hari setiap hari Selasa dan dimulai dari Senin maksudnya jam 10 malam sampai Selasa jam 3 sore. Jadi teman-teman yang rindu juga terbeban untuk bersama-sama berdoa puasa ya, bisa ikut ambil bagian dalam doa puasa ini. Dan sekali lagi terakhir selamat berulang tahun buat teman-teman kita yang ada di display ini ya, buat Merlin, Handoko, Hena, Yesi, Vera, Cecilia, Minsu, William, Aini, Mercy dan Vicky. Selamat ulang tahun, semoga berkat Tuhan semakin berlimpah-limpah buat teman-teman sekalian ya. Welcome buat teman kita Aprianto Jordi Sumadi. Ini 3 orang apa 1 orang ya? Oh 3 orang, wah luar biasa. Boleh saya lihat yang boleh berdiri Aprianto? Oh iya boleh kita kasih salam ya. Selamat datang ya Aprianto Jordi. Oke, selamat datang ya Jordi ya. Satu lagi Sumadi ya. Puji Tuhan ya, banyak jiwa baru ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, kami mengundang ya kalau belum punya komunitas untuk boleh kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini ya. Silakan saya kembalikan kepada yang berwajib. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini teman-teman. Amin. Amin. Saya juga sangat diberkati mewujudkan surga di tengah-tengah apapun yang kita lakukan ya. Saya sendiri juga pernah merasakan
neraka sebelum surga tuh neraka dulu. Kalau Kak Raymond tadi bilang awal pernikahan itu semua indah. Oh, awal pernikahan saya genderang perang sudah dibunyikan gitu. Tapi puji Tuhan kami mengalami surga di dalam rumah tangga kami. Kami mengalami surga di dalam usaha dan pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Teman-teman mau lakukan firman di bagian pada malam hari ini. Percaya ini firman untuk kita. Bukan untuk orang lain, bukan orang di sebelah kita. Tapi yang terutama adalah kita. Karena kita yang mau mengalami surga di dalam segala kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, seperti teman-teman lihat pastor kita, Ko Beni dan Cijen tidak di tengah-tengah kita karena mereka sedang ada urusan. Jadi saya mewakili Ko Beni Cijeni mengucapkan terima kasih kepada Kak Raymond untuk firman yang dibagikan. Kiranya Tuhan pakai lebih luar biasa lagi sebagai gembala di ladang pengembalaannya dan juga di segala ladang pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Oke teman-teman, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri teman-teman, kita naikkan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan, Agar ku tidak tersesat. agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau selalu membekali kami dengan firman Tuhan, agar kami boleh melangkah dengan pasti ke depannya Tuhan. Biarlah firman malam ini kami boleh tangkap Tuhan. Kami telah dengar dan kiranya Roh Kudus membantu kami untuk mengerti seluruh daripada firman ini. Dan berikan kami kekuatan juga untuk boleh menjadi pelaku Tuhan. Menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga kami mengalami Engkau Tuhan. Kami boleh bersaksi, kami boleh menjadi berkat, kami boleh berdampak Tuhan. Bukan hanya sebuah nama, tetapi kami menghidupinya. Kami mau berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan. Engkau juga pakai Pastor Raymond lebih luar biasa lagi di dalam segala pelayanannya. Biarlah lebih banyak jiwa lagi datang kepada Engkau Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Om Stefanus Paul beserta dengan Ibu Gembala Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan damai sejahtera, sukacita selalu ada bersama dengan mereka. Kepada wakil gembala kami, kiranya Engkau juga berikan hikmat dan bijaksana Tuhan, untuk boleh membawa gereja ini lebih baik lagi, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan terwujudkan di dalam gereja kami ini Tuhan. Berdoa juga untuk pastor kami Tuhan, Ko Beni Cijeni, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang hadapi, Tuhan tolong dan Tuhan buat semuanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami percaya Tuhan, Engkau akan, di mana Engkau telah mengantarkan kami ke tempat ini dengan selamat, Engkau pun juga akan mengembalikan ke rumah kami masing-masing dalam keadaan yang sama. Dengan hormat saya minta Pastor Raymond untuk doa berkat. Mengakhiri ibadah kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, Engkau dengar setiap doa-doa dan permohonan kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini, saat ini tangan Tuhan dari tempat maha tinggi terarah atas setiap kehidupan kami.
atas kehidupan gereja ini. Amin. Atas komunitas ini, kepada semua dari gembala sampai semua wakil gembala, all the leaders Tuhan. Sampai semua yang bekerja, volunteer, semua jemaat. Bahkan kami semua yang hadir Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya tangan Tuhan itu akan siap memberkati kami semua satu persatu. Dan hari saat kami mengangkat tangan kami, dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putramu Yesus, penyertaan, perlindungan kuasa Roh Kudus jadi bagian hidup kami semua mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam satu nama yang heran, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan